Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran fikih yang mana sebelumnya kita sudah belajar mengenai kewajiban-kewajiban dalam penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua mengafani jenazah, dan yang terakhir kemarin adalah mensolatkan jenazah. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai memakamkan jenazah. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah dapat mengetahui prosesi memakamkan jenazah dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan tata cara memakamkan jenazah dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan hikmah prosesi pemakaman jenazah. Baik, kita lanjutkan materi pada kali ini. Memakamkan jenazah itu akan membangkitkan kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial. Selain itu, melihat jenazah akan mengingatkan manusia bahwa kehidupan tidak ada yang abadi. Kematian menjadi suratan takdir, tanda berakhirnya perjalanan seseorang di dunia untuk menjalani dunia yang lain, yaitu dunia di akhirat. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu mempersiapkan lubang kubur. Beberapa yang harus kita perhatikan dalam membuat lubang kubur itu agar sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah lubang kubur itu haruslah dalam. Kedalaman lubang kubur itu setinggi orang yang berdiri di dalamnya dengan tangan melambai ke atas. Kemudian lebar dengan 1 zira atau 1 hasta lebih 1 jengkal, setara 50 cm. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bentuk lubangnya. Apabila tanah itu keras, disunahkan membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Apa itu liang lahat? Liang lahat itu adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat, seukuran yang cukup untuk meletakkan jenazah. Kemudian ditutup menggunakan batu pipi, atau sebagai gantinya adalah papan kayu. Lalu diusung dengan tanah. Maksud diusung itu adalah mengisikan dengan tanah. Sedangkan bila tanah itu gempur, disunahkan untuk membuat semacam lubang lagi di dasar kuburnya dengan ukuran dapat menampung jenazah. Kemudian ditutupi dengan batu pipi atau papan kayu, lalu diusung dengan tanah. Kemudian waktu yang perlu kita perhatikan dalam pemakaman jenazah. Ada waktu-waktu yang dilarang dalam pemakaman jenazah. Yang pertama adalah ketika matahari terbit hingga naik. Kemudian yang kedua adalah matahari berada di tengah-tengah. Maksudnya seperti siang-siang itu tidak boleh. Kemudian matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam. Nah, itu tadi adalah 3 waktu yang dilarang. Baik, yang selanjutnya yaitu cara mengantar jenazah. Yang pertama, pada dasarnya dalam mengusung jenazah diperbolehkan dengan berbagai cara. Namun, disunahkan meletakkan jenazah di dalam keranda dengan diusung oleh 3 orang atau 4 orang, yaitu 1 orang di depan, kemudian 2 orang di belakang, ataupun masing-masing 2 orang. Sedangkan pengusung sebaiknya dilakukan oleh seorang laki-laki. Kemudian yang kedua, dalam mengusung jenazah hendaknya posisi kepala jenazahnya itu berada di depan. Kemudian yang ketiga, penggiring jenazah sebaiknya ada di depan dan di dekat jenazah. Kemudian yang keempat adalah penggiring dengan berjalan. Itu lebih baik daripada menggunakan kendaraan. Kemudian yang kelima, disunahkan berjalan cepat. Ini agar si mayat ini dapat dimakamkan lebih cepat, lebih bagus.
Kemudian yang keenam, disunahkan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling utama dibaca saat mengantarkan jenazah adalah kalimat tahlil dengan suara keras dan diulang-ulang. Setelah ini kita akan menonton sebuah video tentang penjelasan cara pemakaman jenazah. Di sini dijelaskan ukuran-ukuran lubangnya, kemudian tata cara memakamkannya, bagaimana cara memasukkan jenazahnya dan lain-lain. Mari kita nonton tentang penjelasan memakamkan jenazah. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah menonton tentang penjelasan memakamkan jenazah. Selanjutnya saya akan menyampaikan hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini, dari memandikan kemudian sampai memakamkan jenazah. Yang pertama adalah kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagaimana manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. Kedua adalah memandikan jenazah, berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika disolatkan pun jenazah sudah dalam keadaan bersih. Hal ini memberikan contoh kepada kita bahwasanya Islam itu memberikan pelajaran bahwa kebersihan bukanlah sewaktu kita masih hidup, tetapi ketika meninggal pun kebersihan tetaplah harus ditegapkan. Kemudian yang ketiga, mengkafani mayat itu berarti menutupi tubuh mayat yang dapat melindungi dari pandangan yang menimbulkan fitnah apabila tidak ditutupi. Hal ini menambahkan keyakinan kita bahwa kehormatan seseorang bukan hanya terletak pada kemampuan, kepemimpinan, dan kekuatan, tetapi yang paling dasarnya adalah pada kesanggupan kita melindungi atau menutupi dari pandangan yang dapat mendatangkan fitnah maupun celaan. Kemudian yang keempat adalah mensolati jenazah berarti mendoakan si mayit. Isi doa dalam doa ini adalah permohonan agar mayit mendapatkan ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksa kubur dan siksa akhirat. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai persaudaraan Islam, sehingga melihat seseorang muslim meninggal tidak rela
saudara muslimnya mendapatkan musibah ataupun cobaan. Kemudian yang kelima, keseluruhan penyelenggaraan jenazah itu difardukan atau difardu kifayahkan kepada umat muslim. Kewajiban ini agar mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup. Itu adalah hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Masih banyak hikmah yang dapat kita ambil, kita pelajari dalam penyelenggaraan jenazah ini. Semoga kalian semua dapat menghayati maupun mengetahui hikmah-hikmah tersebut. Oke, sebelum menutup, kesimpulan pada materi kali ini tentang memakamkan jenazah. Yang pertama adalah sebelum kita memulai memakamkan jenazah, hendaklah ada persiapan. Yang pertama adalah persiapan lahan. Kemudian peralatan pemakaman seperti papan, kemudian batu nisan, dan lain-lain. Kemudian waktunya harus diperhatikan. Jangan ketika waktu-waktunya dilarang. Dan persiapan yang lainnya. Kemudian dalam pengiringan jenazah hendaklah kita itu membacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Lalu dalam materi ini hendaklah kita menghayati pelajaran yang dapat kita ambil dari masing-masing kewajiban, dari yang memandikan, kemudian mengafani, mensolatkan, kemudian memakamkan jenazah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menyimak materi pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.